Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab ke-31 dari kitab Daqaiqul Akhbar dengan judul buku-buku yang berterbangan pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin illa walahu fi kulli yawmin sahifatun jadidah." Tidak ada seorang mukmin kecuali setiap orang mempunyai lembaran yang baru. فَإِذَا تُوِيَتْ وَلَيْسَ فِيهَا اسْتِغْفَارٌ, maka apabila lembaran itu dilipat ataupun ditutup, di dalamnya tidak ada bacaan istighfar, fahiya zulmah, maka gelaplah lembaran tersebut. Wa idza tuwiyat wa fiha istighfar, maka apabila lembaran itu dilipat lalu terdapat di dalamnya bacaan istighfar, yakunu lahu nurun yatala'la, yakni akan bersinarlah lembaran itu dengan cahaya yang gemerlap. Imam Al-Faqih berkata, tidak ada seorang pun di dunia kecuali pada dirinya disertai dua malaikat yang telah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk menjaga di waktu siang dan di waktu malam, serta menulis semua amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang jelek, baik yang besar maupun yang kecil, beserta juga ditulisnya tempat dia melakukan perbuatan tersebut. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya padamu semua terdapat malaikat penjaga, kiraman katibin, yang mulia dan sebagai penulis amal perbuatan, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian lembaran itu setiap hari, siang dan malam diangkat, dan setiap tahun dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, dan dihapus semua perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan dikumpulkan semua kitab tersebut dalam suatu buku perjanjian. Maka apabila telah tiba ajal seseorang, maka dikumpulkan buku-buku perjanjian tersebut antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila ruh seorang hamba tersebut telah keluar dari jasadnya, maka ditutuplah buku tersebut dan dikalungkan pada lehernya, dan sesudah ditandatanganinya, maka buku-buku tersebut disertakan bersama hamba di dalam kuburnya, yakni bersama orang yang mati, akan bersama amal-amalnya di kuburnya. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya masing-masing. Maksudnya adalah bahwa Allah telah mengalungkan buku catatan amal perbuatan mereka pada lehernya.
dan diletakkan pada leher, karena leher adalah tempat kalung dan perhiasan serta tempat keburukan. Kemudian Allah keluarkan buku tersebut pada hari kiamat kepada seluruh makhluk dan didapati oleh hamba ataupun oleh makhluk dan juga manusia tersebut dalam keadaan terbuka. Maksudnya Allah memberikan kitab tersebut pada hamba, pada manusia, pada makhluk, dan dikatakanlah kepada makhluk-makhluk, Iqra kitabak, bacalah bukumu, kafa binafsik, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini, alaika hasiba, sebagai penghisap terhadap kamu. Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di tempat lapang pada hari kiamat dan hendak menghitung amal-amal perbuatan makhluk dan manusia, maka melayang-layanglah buku-buku tersebut di atas para makhluk-makhluk bagaikan embun. Kemudian ada suara nida dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Wahai fulan, wahai si anu, ambillah bukumu dengan tangan kanan. Wahai fulan, wahai si anu, ambillah bukumu dengan tangan kiri. Wahai fulan, wahai si anu, ambillah bukumu dengan tanganmu dari belakang punggungmu. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengambil bukunya kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bertakwa, buku diberikan melalui tangan kanannya. Apabila orang-orang itu durhaka, maka bukunya akan diberikan melalui tangan kirinya. Dan bagi orang-orang kafir, bukunya diberikan melalui arah belakang punggungnya. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang buruk catatan amalnya diberikan dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya pada hari perhitungan manusia akan dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama perhitungan yang mudah, mereka adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua perhitungan yang sangat sulit, lalu orang tersebut dihancurkan dan diabadikan di neraka, mereka adalah orang yang kafir. Yang ketiga golongan orang yang dihitung dihisab terlebih dahulu, selanjutnya disiksa dan kemudian dibebaskan dan kembali. Mereka adalah orang-orang yang beriman waktu hidup di dunia, namun mereka melakukan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba terus-menerus berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurmu itu kau habiskan? Dan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu kamu peroleh dan untuk apa harta itu kamu habiskan? Kemudian ditanya apa yang terdapat pada buku catatan amal-amal mereka. Dan ketika telah sampai pada akhir pertanyaan, Allah berfirman, hai hambaku, inilah semua amal perbuatanmu, dan sesungguhnya para malaikatku menambah amal kebaikan itu dalam bukumu. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, tidak, akan tetapi aku yang telah melakukan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah yang menutup dosa-dosamu di dunia, dan aku yang ampuni kamu pada hari ini. Maka pergilah, karena sesungguhnya engkau telah aku ampuni. Inilah keadaan orang-orang yang disiksa dalam hisabnya, kemudian mereka dibebaskan berkat fadl anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Adapun golongan-golongan orang yang dihisab dengan mudah, yaitu sebagaimana firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya melalui tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hisab yang mudah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang melihat catatan amal perbuatannya, tetapi hanya dilalui saja. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghisab amal orang-orang mukmin di hari kiamat. Diumpamakan bagikan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya. Sekiranya dikatakan kepada mereka, tiada satu cacat pun atas kalian pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, jangan kalian semua merasa takut, jangan pula kalian merasa sedih. Begitu pula kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tahukah kalian apakah yang kalian perbuat ketika kalian mengingkari perintahku? Ingatlah kalian apa yang kalian perbuat ketika kalian ingkar. Dalam suatu hadis diterangkan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghisab amal perbuatan semua makhluknya, maka ada seruan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Di manakah nabi bangsa Hashim? Maka datanglah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya seraya memuji, membesarkan, mengagungkan serta menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka heranlah semua makhluk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Tuhan agar tidak membuka kejelekan para umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukkanlah umat-umatmu wahai Muhammad. Maka beliau menunjukkan mereka semua, yakni umat-umatnya, dan bangunlah mereka dari satu persatu di atas kuburnya. Kemudian dihisablah mereka dengan hisab perhitungan yang mudah. Tidak dimurkai dan dijadikan semua amal buruknya dalam catatan amal mereka. Lalu mahkota emas yang dihiasi dengan intan dan permata dipasang di atas kepalanya. Dikenakan 70 jenis pakaian pada tubuhnya. 3 gelang dari emas, perak, dan mutiara dikenakan pada tangannya. Lalu kembalilah dia pada saudara-saudaranya yang mukmin, sedangkan mereka tiada mengenalinya lantaran saking bagus dan sempurnanya. Adapun buku catatan amal baik mereka berada di sebelah kanannya dengan selamat dari api dan kekal abadi di dalam surga. Maka ia berkata kepada saudaranya yang mukmin, apakah kalian tidak mengenal aku? Aku adalah Fulan bin Fulan, ini bin ini. Dia sebut namanya. Aku telah memuliakan Allah dan Allah telah membebaskan aku dari api neraka serta mengabadikan aku di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah sebelah kanannya, maka dihisab ia dengan hisab yang mudah dan ia akan kembali kepada keluarganya dengan suka dan gembira. Adapun orang yang bukunya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, semoga aku tidak diberikan kitab catatan amal perbuatan. Allah berfirman,
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya jika buku itu tidak diberikan dan aku tidak tahu terhadap hisab atau amal perbuatan. Setiap kebaikan yang dikerjakan telah tampak dalam bukunya, dan setiap kejahatan dan dosa yang telah ia kerjakan telah tampak pula pada bagian luar kitabnya. Dan barang siapa yang diberikan buku catatan amalnya di sebelah kiri, maka dia itu berada dalam siksaan meskipun dia mempunyai kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, lalu dia mengerjakan dosa waktu hidup di dunia. Adapun mereka orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang menerima buku amalnya dari belakang. Di antara sifat orang kafir yaitu tubuhnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Kubais dijadikan menjadi satu. Kedua gunung tersebut berada di Mekah. Lalu di kepalanya dia terpasang mahkota dari api neraka. Pakaiannya dari tembaga yang meleleh dan panas dan dikenakan pada tubuhnya. Bara api terpasang pada lehernya hingga menyalalah dia. Kedua tangannya dibelenggu sampai leher, wajahnya hangus hitam dan matanya melotot. Kemudian dia, yakni orang kafir, kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala saudaranya melihat dirinya, mereka semua terkejut dan lari menjauhi dirinya. Para saudaranya sama sekali tidak mengenalinya, sehingga ia berkata, aku ini Fulan bin Fulan. Dia sebut namanya. Kemudian malaikat menarik wajahnya ke neraka. Mereka adalah orang-orang kafir yang bukunya diberikan dari sebelah tangan kirinya dari belakang, yakni tangan kirinya ditarik ke arah belakang punggung mereka. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika dipanggil untuk dihisab dengan menyebut namanya, maka majulah seorang malaikat dengan beberapa malaikat azab. Kemudian malaikat azab itu membelah dada si kafir. Kemudian tangannya yang kiri ditarik ke arah belakang punggungnya di antara dua bahunya. Kemudian diberikan buku catatan amal itu kepadanya. Itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari di mana buku-buku catatan amal kita akan kita terima. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Semoga kita selalu mendapatkan rahmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menerima buku dengan tangan kanan dan mendapatkan hisab yang mudah sehingga kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.